Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Beni Ramdhani, di channel Beni Info. Oke semuanya, kali ini saya akan ngebahas apa enaknya sih jadi penulis buku anak-anak. Soalnya banyak awam ya, terutama yang nanya-nanya emangnya gede ya bayaran atau honor atau royalti untuk penulis cerita anak, untuk penulis buku anak. Dan apa enaknya sih, karena penulis buku anak itu kan jarang yang jadi perbincangan ya, bukunya jarang bestseller kayak gitu. Wah, itu sebenarnya salah ya, karena sebagai seorang penerbit saya sering ngintip-ngintip tuh royalti atau bayaran atau ngitung-ngitung rekap setahun itu. Justru penulis buku anak itu kadang lebih gede dari penulis buku umum ya. Dan di beberapa penerbit juga saya sering ngintip, wah ternyata yang cetak ulang itu justru buku-buku untuk anak-anak. Well, sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan kita ke bumper dulu. Oke, buat kalian yang ingin belajar jadi penulis cerita anak atau buku anak, nah kalian harus tahu dulu genrenya. Jadi ada 3 genrenya di buku anak itu yang besar ya, yang ada di Indonesia. Satu adalah fiksi, buku cerita ya. Kedua buku non-fiksi, buku pengetahuan. Dan ketiga adalah buku faksi, jadi pengetahuan hanya dikemas dengan secara fiksi gaya bertuturnya ya. Dan ini juga banyak banget penggemarnya tiga ini. Kemudian dari sisi leveling atau target usia pembaca, itu ada format-formatnya yang juga kalian harus tahu, paham banget, dan kalian harus carilah contoh-contohnya. Misalnya board book ya, untuk yang awal-awal, toddler gitu ya, di bawah 5 tahun. Kemudian ada juga illustration book, picture book ya, yang isinya banyak gambarnya, tapi teksnya sudah lumayan banyak. Dan yang banyak teksnya seperti chapter book ini ya, novel anak kayak gitu. Oke, setelah kalian analisis, lihat-lihat jenis-jenis buku dan genrenya, kalian harus tetapkan ya, kalian mau nulis mana nih. Mau nulis fiksi, faksi, atau non-fiksi, atau kalian mau nulis board book, atau buku picture book, ya buku bergambar, atau justru yang lebih tebal chapter book. Bebas, tapi kalian harus sesuaikan dengan minat kalian, biar nanti dalam proses pengerjaannya itu kalian lancar. Dan masing-masing tentu saja ada tantangan yang berbeda-beda ya. Jangan bilang kalau board book yang teksnya lebih dikit itu lebih gampang. Enggak ya, bahkan ada yang pengerjaannya sampai berbulan-bulan hanya untuk teksnya aja. Tapi untuk biar kalian lebih semangat, kalian harus tahu dulu nih fee-nya atau honornya atau kisaran bayarannya lah ya. Nah, akan saya bongkar di sini dan kalian catat-catat ya, biar kalian nanti bisa jadikan bahan pertimbangan. Oke semuanya, biar ada standar ya, walaupun ini sebenarnya fleksibel di setiap penerbit. Jadi ada 2 jenis pembayaran ya, ada flat fee atau jual putus, juga ada royalti. Royalti itu biasanya untuk buku-buku ilustrasi atau bergambar ini dibagi 2, di-share ya, antara penulis dan ilustrator. Jadi 50-50. Kalau jumlah totalnya biasanya 10%, 10% dibagi 2. Kemudian untuk flat fee itu biasanya tinggal tahu bersih teksnya aja atau ceritanya aja. Itu kalau buku-buku seperti board book ini, kisarannya adalah 500.000 sampai 1 juta. Tapi kalau untuk proyek-proyek 24 sampai 32 halaman sekitarannya ya, itu bisa 1,5 sampai 3 juta. Tergantung negosiasi, tergantung kebijakan penerbitnya tersebut. Nah, untuk chapter book biasanya ya, novel-novel kayak gitu biasanya royalti antara 7 sampai 10%. Ya, sebagai penulis, posisinya sebagai penulis ya, ingat ya, kalau mau membuat buku untuk anak-anak, kalian itu ada banyak cara ya. Yang satu, kalian hanya kirim naskah, tapi biasanya itu sebaiknya bikin seri ya, seri bacaan anak tertentu, apa aja lah, Islamic Princess atau apa gitu ya. Nah, bisa juga kalian kerjasama dengan ilustrator, jadi kalian cari ilustratornya. Itu tiap-tiap penerbit ada kebijakan yang berbeda-beda. Itu untuk picture book. Kalau untuk chapter book, kalian cukup mengirim naskahnya aja, seperti halnya kirim naskah novel untuk novel umum ya, novel dewasa, remaja kayak gitu, itu novel anak ya, seperti itu juga. Apakah kalian kesulitan untuk mencari ilustrator ya, kalian bisa minta tolong ya di komunitas, di penerbitnya juga bisa, sesama penulis bisa. Pokoknya kalian harus benar-benar menjalin silaturahmi yang luas ya. Bisa kan?
Ya, selain naskah, jadi sebenarnya kalian juga bisa mengirim konsep gitu ya, semacam proposal buku ke penerbit. Jadi kalian hanya membuat kira-kira kekuatannya apa, jenis ceritanya nanti kayak gimana, terus bisa juga contoh ilustrasi dan contoh naskahnya untuk sebuah seri ya. Dan ada lagi yang harus kalian ketahui, biasanya itu tema-tema yang disukai itu selain tema cerita umumnya persahabatan seperti itu juga adalah yang berbalut sains, agama, dan budi pekerti. Jadi kalian harus paham banget sebelum memutuskan untuk menulis apa yang kira-kira sesuai pasar, karena biasanya penerbit itu patokannya adalah pasar. Ya namanya juga industri, kalian pasti paham ya. Ya buat kalian yang ingin jadi penulis buku anak-anak, mudah-mudahan tambah semangat dan mudah-mudahan juga motivasinya bukan semata-mata karena uang ya. Dan saya siap untuk ditanyai apa aja soal penulis buku anak-anak. Dan kalian tinggal tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaannya. Terima kasih yang udah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini.